Salam untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi di dalam acara berita, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan tokoh kita kali ini bernama Yitro. Yitro adalah mertua dari Musa, dan Yitro biasanya dikenal dengan 3 nama. Selain nama panggilan Yitro, dia juga dikenal sebagai Yeter, dia juga dikenal sebagai Rehuel. Nah, Yitro memiliki 7 anak perempuan, dan salah satu anak perempuannya kita tahu yang bernama Zipora, dia dinikahkan dengan Musa pada saat Musa tinggal di Midian. Nah, siapa ini Yitro? Yitro dikenal sebagai Imam Midian. Apa artinya kalau dia disebut sebagai Imam Midian? Itu berarti dia berasal dari garis keturunan bangsa Midian. Dia disebut juga sebagai bangsa Midian. Nah, Midian itu siapa? Midian ini adalah anak dari istri Abraham yang bernama Ketura. Jadi Ketura itu yang dinikahi oleh Abraham pada saat ketika Sarai sudah meninggal. Abraham menikah lagi dengan Ketura, dan Ketura melahirkan salah seorang anak bernama Midian. Jadi Yitro ini merupakan garis keturunan dari Midian tersebut. Nah, Yitro dikenal sebagai imam di sana karena dia merupakan garis keturunan daripada Midian, berarti dia merupakan garis keturunan dari Abraham. Dan tentu saja sebagai orang yang menjadi bagian dari garis keturunan Abraham, Yitro juga mengenal tradisi dan mewarisi juga imam dari Abraham, yaitu mengenal Allah. Nah, salah satu tradisi yang bisa kita lihat yang dikenal oleh Yitro dan bangsa itu adalah tradisi sunat. Dan cerita tentang sunat ini yang kemudian disampaikan atau diceritakan melalui kisah Zipora pada saat Musa mengalami sakit, dan kemudian di situ Zipora melakukan sunat untuk menyelamatkan Musa. Nah, saudara-saudara, Yitro memang tidak disebutkan banyak di dalam cerita-cerita kehidupan Musa. Kalau kita catat, ya kurang lebih ada 2 cerita penampilan Yitro di dalam kehidupan Musa. Yaitu yang pertama pada saat Musa melarikan diri, ya, dan yang kedua pada saat Musa keluar dari Mesir dan membawa bangsa-bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, walaupun kisah Yitro tidak disebutkan panjang lebar, tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, Yitro itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Musa. Minimal ada 3 catatan yang saya lihat terkait kehidupan Yitro ini. Yang pertama, Yitro itu berperan untuk menyelamatkan Musa di pelarian. Saudara-saudara, ketika Musa melarikan diri dari Firaun, Musa itu menjadi seorang asing yang tidak memiliki tempat tinggal. Dia tidak memiliki makanan, dia tidak memiliki pekerjaan. Tapi Yitro yang kemudian menyediakan tempat tinggal baginya, Yitro menyediakan makanan dan pekerjaan baginya di rumahnya. Bahkan ia menjadikan Musa sebagai keluarganya, menjadi menantu baginya. Dengan demikian, Musa bisa hidup sejahtera, memiliki keluarga selama 40 tahun di rumah Yitro. Nah, lalu yang kedua, peran Yitro bagi kehidupan Musa. Sesungguhnya Yitro ini kalau diperhatikan, dia menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan iman Abraham tentang Allah kepada Musa. Kita tahu bahwa Musa sejak kecil ia dididik di lingkungan istana Firaun. Karena itu dia menjadi akrab dengan tradisi dan kebiasaan di Mesir. Dan karena itu Musa tampaknya tidak mengenal Allah yang diimani oleh Abraham itu dengan baik. Dia tidak begitu akrab dengan Allah yang diimani oleh Abraham. Dia hidup dengan tradisi yang dekat dengan dia di istana, yaitu tradisi-tradisi Mesir. Dan mungkin dia juga tampaknya tidak mengenal tradisi perjanjian sunat. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak heran kalau di Keluaran 4, Zipora yang mengambil peran penting terkait tradisi tersebut. Hal ini tampak
di dalam Keluaran 4 melalui kisah sunat yang tadi saya sampaikan, Zipora yang melakukan tradisi sunat tersebut. Nah, yang ketiga yang kita belajar peran Yitro dalam kehidupan Musa adalah Yitro memberikan nasihat yang baik kepada Musa. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efisien dan efektif. Saudara kan tahu cerita itu pada saat Musa membawa puluhan ribu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa kemudian belum siap untuk memimpin di situ sebetulnya dalam artian manajemen, ya, manajemen kepemimpinan. Tapi Yitro kemudian memberikan nasihat bagi dia bagaimana mengatur, menata puluhan ribu orang-orang itu dalam kepemimpinannya. Jadi peran ketiga Yitro adalah menjadi penasehat yang baik bagi Musa. Jadi ada 3 tindakan baik yang Yitro lakukan dalam kehidupan Musa. Yang pertama, dia menolong hidup keseharian Musa selama kurang lebih 40 tahun dalam masa persiapan Musa. Yang kedua, Yitro mengenalkan Allah. Yitro mengenalkan Allah kepadanya. Yang ketiga, ia memberikan nasihat yang baik. Terus saudara, jika diperhatikan, Yitro tidak pernah berpikir bahwa Musa ini akan dipakai Allah secara luar biasa untuk karya keselamatan sebuah bangsa di masa depan. Yitro hanya melakukan apa yang baik. Apa yang baik yang bisa dia lakukan bagi hidup orang lain. Namun ternyata kebaikan yang ia lakukan itu rupanya memiliki dampak besar bagi kehidupan Musa di masa depan dan bahkan kehidupan sebuah bangsa. Nah, ini yang kita belajar dari Yitro saat ini. Saudara-saudara, ini yang kita bisa pegang, kita bisa renungkan, kita bisa belajar dari kehidupan Yitro, dan itu menjadi inspirasi kita untuk tetap melakukan hal-hal baik dalam hidup seseorang. Karena apa? Karena hal baik yang kita lakukan saat ini pada seseorang itu ternyata itu berdampak bukan hanya bagi kehidupannya hari ini, tetapi ternyata itu berdampak bagi masa depan orang tersebut, bahkan bagi masa depan banyak orang. Karena itu saudara-saudara, tetaplah berbuat baik, karena setiap perbuatan baik yang saudara lakukan hari ini, itu ternyata berdampak bagi masa depan orang itu, dan bahkan masa depan banyak orang. Tuhan memberkati saudara dimanapun. Tuhan Yesus menjaga kita dari segala pergumulan-pergumulan yang ada. Kita dikuatkan untuk mampu melewati pandemi ini dengan tetap berbuat baik.